Jelaskan tentang menghitung resistansi secara seri, lengkapi dengan contoh penyelesaiannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara berurutan dan hanya memiliki satu jalur untuk menyebar arus. Beberapa hal yang berlaku dalam rangkaian seri. Yang pertama, jumlah arus listrik pada setiap titik sama besar. Dan yang kedua, besar hambatan listrik dalam rangkaian sama dengan jumlah dari masing-masing hambatan. Dan yang ketiga, susunan seri berguna untuk memperbesar hambatan pada suatu rangkaian. Dan yang keempat, kuat arus pada setiap penghambat sama. Lalu cara menghitung nilai resistansi secara seri. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 titik-titik plus Rn. Misalkan kita memiliki 3 resistor yang terhubung secara seri dengan nilai resistansi sebagai berikut. R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 10 ohm. Untuk menghitung resistansi total, kita tinggal menjumlahkan ketiga nilai resistansi tersebut. 4 tambah 6 tambah 10 sama dengan 20 ohm. Dan yang kedua, jelaskan tentang menghitung nilai resistansi secara paralel dan lengkapi dengan contoh penyelesaiannya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dibentuk oleh beberapa komponen yang dihubungkan secara sejajar atau bersusun. Beberapa hal yang berlaku pada rangkaian paralel adalah harus terbagi sesuai besar hambatan. Dan yang kedua, tegangan pada setiap komponen sama. Dan yang ketiga, total resistansi rangkaian listrik dengan resistor yang dihubungkan secara paralel lebih kecil dari resistansi terendah dari semua komponen. Dan untuk menghitung nilai resistansi secara paralel, kita bisa menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 tambah 1 per R3. Dan contoh soalnya sebagai berikut. Dan kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang 1 per Rp sama dengan 1 per 1 plus 1 per R2 dan 1 per Rp sama dengan setengah tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Rp sama dengan 4 per 3 ohm. Dan yang B, V per Rp 12 min 4 per 3 sama dengan 9A. Dan yang C, V sama dengan 1 per V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 12 volt. Yang ketiga, jelaskan tentang menghitung kapasitansi secara seri dan contoh penyelesaiannya. Rangkaian kapasitor seri adalah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar. Kapasitansi masing-masing kapasitor akan bergabung untuk menjadi kapasitansi bersih yang setara di seluruh rangkaian. Ini adalah rumus dari rangkaian seri kapasitor. 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C4, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, Cn kapasitor Kn. Contoh penyelesaiannya: 2 buah kapasitor dengan nilai 100 PF dan 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 sama dengan 1 per 1000 tambah 1 per 1000 sama dengan 2 per 1000. 1 kali per 1000 sama dengan 1000 kali 2, 500 PF. Yang keempat, jelaskan tentang menghitung nilai kapasitansi secara paralel dan contoh penyelesaiannya. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor adalah C
C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 sama dengan kapasitor 1, C2 kapasitor 2, C3 kapasitor 3, C4 kapasitor 4, Cn kapasitor N. Contoh penyelesaian. Satu buah kapasitor dengan nilai 1000 pF, satu buah kapasitor dengan nilai 1500 pF. C total sama dengan C1 tambah C2 yang C1 1000 pF tambah 1500 pF sama dengan 2500 pF, atau satu buah kapasitor dengan nilai 1000 pF, dua buah kapasitor dengan nilai 750 pF. C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 yang C1 1000 pF, C2 750 pF, C3 750 pF, yang hasilnya jika dijumlahkan ketiganya sama dengan 2500 pF. Jelaskan tentang hukum Ohm dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Hukum Ohm adalah dalam ilmu listrik yang menjelaskan hubungan antara tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan. Hukum ini menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui sebuah pengantar sebanding dengan tegangan di seluruh pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana V tegangan dalam volt, I arus dalam ampere, R sama dengan hambatan atau resistansi dalam ohm. Contoh penyelesaiannya, misalkan kita memiliki sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari sumber tegangan 12 volt dan sebuah resistor 4 ohm. Kita ingin mengetahui arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Ditanya V sama dengan 12 volt, R sama dengan 4 ohm. Kita gunakan rumus Ohm untuk mencari arus. I sama dengan V per R, 12 volt per 4 sama dengan 3 ampere. 6. Jelaskan tentang hukum kick-off arus dan lengkapi dengan contoh kasus penyelesaiannya. Hukum kick-off arus adalah hukum dasar dalam analisis rangkaian listrik yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum ini didasarkan pada prinsip konservasi muatan, yang berarti muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam satu titik percabangan dalam rangkaian listrik. Ini adalah rumus hukum kick-off tentang arus. Secara matematis, hukum Kirchhoff tentang arus dapat ditulis sebagai ini, di mana I adalah arus yang mengalir pada titik percabangan. Arus yang masuk ke titik dianggap positif, sedangkan arus yang keluar dianggap negatif. Ini ada contoh penyelesaiannya. Misalkan terhadap sebuah titik percabangan dalam rangkaian listrik dengan 3 arus, I1 5 ampere, I2 3 ampere, dan kita cari I3. Penyelesaiannya menurut hukum Kirchhoff arus, karena arus yang masuk adalah 5 ampere dan arus yang keluar adalah 3 ampere, maka kita bisa menghitung 5 ampere sama dengan 3A tambah I3. I3 sama dengan 5 ampere kurang 3 ampere sama dengan 2 ampere. Jadi arus I3 yang keluar dari titik tersebut adalah 2 ampere. Yang ketujuh, jelaskan tentang hukum Kirchhoff tegangan dan lengkapi dengan penyelesaian. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua tegangan di sekitar suatu loop tertutup sama dengan 0. Secara matematis, hukum ini dapat dinyatakan sebagai di dalam suatu loop tertutup, tegangan naik misalkan pada suatu sumber tegangan dianggap positif, sedangkan tegangan turun misalnya pada resistor atau beban dianggap negatif. Hukum ini berlaku karena hukum konversi energi yang hilang pada beban dalam loop. Dan ini adalah contoh kasus dan penyelesaiannya.
Yang ke satu, misalkan kita punya rangkaian seri sederhana dengan satu sumber tegangan V dan dua resistor R1 dan R2 dalam satu loop. Dan yang pertama, identifikasi komponen. Ada tegangan sumber V, resistor 1 dengan arus melalui resistornya, resistor 2, R2 dengan arus melalui resistornya. Rumus KVL. Dalam loop tertutup ini kita terapkan KVL. V-3, R1-3, R2 sama dengan 0. Hitung arus. Kita dapat menyelesaikan untuk arus sebagai berikut. I sama dengan V per R1 plus R2. Contoh angka misalkan V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 4 volt, R2 sama dengan 2 volt. Maka I sama dengan 12 per 4 tambah 2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Jelaskan tentang daya listrik dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, semakin besar pula energi yang akan diserap. Ini adalah rumus daya listrik. Keterangan P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi listrik, dan T sama dengan waktu. Oleh karena itu, W sama dengan VLT, maka V sama dengan tegangan listrik, R sama dengan hambatan atau ohm, I sama dengan kuat arus atau ampere. Selain dua rumus di atas, ada pun rumus yang dimaksud sebagai berikut. Tagihan listrik tiap bulan sama dengan total KWH kali tarif atau dengan KWH kWh merupakan total energi yang digunakan setiap bulan. Secara matematis, hukum KWH adalah KW kali total jam pemakaian setiap bulan. Contoh penyelesaiannya, di rumahmu ada kulkas berdaya 50 watt yang menyala 24 jam sehari. 8 lampu berdaya 20 watt menyala 8 jam sehari. Televisi berdaya 30 watt menyala 3 jam sehari. Komputer 120 watt menyala 4 jam sehari. 3 tarif yang harus kamu bayar setiap bulannya, yaitu kulkas sama dengan 1 kali 50 kali 20 sama dengan 1200 Wh. Lampu 8 kali 20 kali 8 sama dengan 1280. Televisi sama dengan 30 kali 3 sama dengan 90 Wh. Komputer sama dengan 120 kali 3 sama dengan 360 Wh. Total energi yang dibutuhkan setiap hari adalah 1200 Wh tambah 1280 Wh tambah 90 tambah 30 sama dengan 2930 sama dengan 2,93. Total energi setiap bulan sama dengan 2,93 kWh kali 30 sama dengan 87,9 kWh. Dengan demikian, tagihan listrik setiap bulannya adalah 87,9 kWh kali 1352 sama dengan 118.840 rupiah. Yang ke-9, jelaskan tentang komponen pasif, lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakan. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasinya. Dengan kata lain, komponen elektronik ini tidak membutuhkan arus listrik untuk dioperasikan. Contoh pertama, resistor. Biasanya berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus yang dilewati. Contoh kerusakan pada resistor, yang pertama kelebihan beban, yang kedua kawat putus karena pembengkokan berulang-ulang, dan yang ketiga panas berlebih di tengah komponen, dan yang kedua ada kapasitor. Biasanya berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam sementara waktu. Contoh kerusakan kapasitor, arus yang melebihi nilai yang ditetapkan, penggunaan berlebihan, tegangan berlebih, pemasangan yang kurang baik. Dan yang ketiga induktor. Biasanya digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk energi magnetik saat arus listrik mengalir melaluinya. Contoh kerusakan pada induktor, sambungan solder yang buruk, tegangan yang berlebih, isolasi, kawat magnet yang buruk, oksidasi timah.
Dan yang ke-10, jelaskan tentang komponen induktif, lengkapi dengan simbol cara kerja dan contoh penyelesaiannya. Komponen induktif adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Komponen ini sering disebut induktor atau kumparan. Berikut adalah penjelasan tentang komponen induktif. Cara kerja induktif: ketika arus listrik mengalir, induktor mengalir, medan magnet terbentuk di sekitar kawat. Jika arus listrik berubah, medan magnet juga berubah yang kemudian menghasilkan gaya gerak listrik atau gaya elektromatik pada induktor. Contoh kerusakan pada komponen induktif: terbakar atau kumparan bisa terbakar jika arus yang lekat terlalu besar. Dan yang kedua, putusnya kawat. Kawat pada kumparan bisa rusak karena faktor usia dan fisik menyebabkan sirkuit terbuka. Dan yang ketiga, korsleting. Isolasi pada kawat bisa rusak sehingga menyebabkan korsleting pada antar lilitan. Jelaskan tentang komponen semikonduktor, dilengkapi dengan simbol cara kerja dan contoh kerusakan. Komponen semikonduktor adalah bahan yang memiliki daya hantar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Fungsi semikonduktor biasanya sebagai penguat arus, tegangan, dan daya, sebagai komponen listrik dalam perangkat daya, sensor optik, dan pemancar cahaya, dan sebagai elemen kunci untuk sebagian kunci besar sistem elektronik seperti komunikasi, pemrosesan sinyal, komputasi, dan aplikasi kontrol. Contoh kerusakan: yang pertama, transien termal, dan yang kedua, kelelahan termal dan kerusakan dieelektrik yang bergantung pada waktu. Dan simbol pertama, dioda. Dioda berfungsi sebagai penyara arus. Dioda hanya mengalirkan arus listrik satu arah dari anoda ke katoda. Dan yang kedua ada transistor, berfungsi sebagai penguat atau saklar pada BJT arus kecil yang masuk ke tegangan basis akan mengontrol arus yang lebih besar. Dan contoh kerusakannya, short circuit atau hubungan pendek terjadi ketika komponen semikonduktor mengalami konsleting sehingga arus listrik tidak terbatas mengalir ke komponen. Dan yang kedua, open circuit atau terputus. Kegagalan pada komponen semikonduktor bisa menyebabkan rangkaian terbuka mengakibatkan arus listrik terhambat. Yang ke-12, jelaskan tentang komponen pemanas, lengkapi dengan simbol cara kerja dan contoh kerusakan. Komponen pemanas adalah komponen elektronika yang dirancang untuk menghasilkan panas ketika arus melewatinya. Komponen ini umumnya digunakan dalam alat pemanas, pengering, dan peralatan elektronika yang memerlukan suhu tinggi. Dan ini simbolnya. Cara kerja dari komponen ini: komponen pemanas bekerja berdasarkan prinsip resistansi ketika arus listrik mengalir melalui elemen pemanas yang memiliki resistansi tinggi. Elemen panas sering terbuat dari bahan yang memiliki resistansi tinggi dan tahan panas. Dan contoh kerusakan pada komponen ini: terbakar atau meleleh jika elemen pemanas memiliki arus berlebihan atau terkena panas ekstrim di luar spesifikasinya. Putus elemen pemanas: ketika kawat pemanas yang mengalami kerusakan fisik bisa putus sehingga arus listrik tidak dapat mengalir dan komponen pemanas tidak dapat menghasilkan panas.